Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada hari ini kita berkumpul di Mutiara Sunnah dalam rangka memberikan informasi bagaimana cara bercocok tanam dengan menggunakan media hidroponik. Insyaallah di sini saya akan membahas mulai dari dasar sampai kita berpanen dan seterusnya. Dan ada sesi berikutnya nanti akan kita ajarkan bagaimana cara meracik nutrisi hidroponik. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Sobirin. Di tahun 2014 saya ikut pendidikan pelatihan hidroponik di Parung, tepatnya di daerah Bogor ya. Di sana saya bergabung dengan komunitas hidroponik secara nasional. Kebetulan langsung belajar dengan guru besar di IPB, Profesor Insinyur Yostioso, dan dia sampai dengan sekarang masih menggeluti dunia pertanian, dan dia juga sebagai narasumber di majalah Trubus. Setelah saya belajar di Bogor dan kita kembangkan di Palembang di tahun 2015. Jadi hidroponik ini sebenarnya boomingnya di tahun 2015, mulai dari 2014 terus ke 2015 dan sampai dengan sekarang alhamdulillah pangsa pasar hidroponik Palembang ini sebenarnya sudah dipenuhi oleh pemain-pemain lokal. Jadi tadinya pemain lokal tidak begitu gencar, sekarang pemain lokal sudah mengisi semua mal-mal di Palembang. Jadi kebutuhan hidroponik saat sekarang ini tidak lagi disuplai dari Bogor. Semuanya tadinya dari Bogor, mulai dari tomat, cabai, paprika, semua dari Bogor. Sekarang karena sudah pemain lokal sudah banyak, alhamdulillah kebutuhan hidroponik untuk sayur-sayur hidroponik di mall dan di hotel-hotel sekarang malah kekurangan, artinya produksi kita Palembang tidak bisa memenuhi secara penuh. Itu hanya sekup Palembang. Jadi kalau seandainya nanti ini bisa dikembangkan, insya Allah mungkin tidak menutup kemungkinan kita bisa bermain di sayur-sayuran ini, tentunya untuk memenuhi pasar Sumatera Selatan. Karena orang pada sadar kebutuhan hidroponik ini beda dengan sayuran lain, artinya dari rasanya beda nanti. Ya, jadi mungkin itu sebagai sampiran aja, mungkin kita masuk ke materi. Nah ini saya jelaskan sesingkat aja. Ini jadi hidroponik ini sebenarnya asalnya bukan dari kita ya, negara kita, berasal dari negara Yunani. Jadi dia ada dua kata, hidro itu adalah air, ponik atau ponos itu ada daya. Jadi dia hanya menggunakan air sebagai media. Jadi semuanya air, tidak menggunakan tanah. Jadi, nah budidaya ini tanpa menggunakan tanah dan sebagai pengganti unsur hara yang ada di dalam tanah itu adalah adalah nutrisi. Jadi sebenarnya kalau unsur hara itu memang ada di dalam tanah sangat kaya, tapi kebutuhan unsur hara di dalam tanah itu tidak cukup sebenarnya. Makanya ada teknologi yang memang baru, katakanlah hidroponik ini kita memberdayakan air dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu dimasukkan melalui hidroponik, diasup melalui nutrisi. Nah, ada beberapa kelebihan tentunya di hidroponik ini. Yang jelas pemakaian pupuk lebih hemat dibanding kita menggunakan media tanah. Kalau media tanah itu rata-rata kebanyakan menggunakan NPK. Itu umum, NPK, urea, dan itu memang boros sekali. Pemakaian air lebih efisien, jadi kita tidak perlu setiap hari menyiram,
Kalau mungkin di kebun di kampung, mungkin di daerah Kenten, laut atau daerah kebun sayur, itu kan kebanyakan kalau sayur itu yang mengelolanya orang-orang Jawa dan orang-orang Cina. Itu biasanya dipanggul itu air itu, keliling, putar balik. Kalau kita tidak perlu lagi begitu. Nah, tenaga yang kita kerjakan pun sangat sedikit. Kita bisa mengerjakan kebun sayur itu bisa sendiri atau 2-3 orang bisa. Tidak perlu membajak segala macam, menggunakan alat berat-berat segala macam. Kita pakai baju seperti ini aja bisa ngurusnya. Jadi sambil santai, mungkin kita duduk sambil ngurusin itu bisa. Jadi tidak harus membuang waktu, ambil cangkul segala macam, tidak perlu. Nah, lingkungan kita pun bersih. Jadi lingkungan media tempat kita bercocok tanam pun bersih. Jadi kita tidak menggunakan tanah. Jadi, nah, dapat menanam di lokasi yang mungkin katakanlah tempat kita kecil, sempit. Saya punya ukuran tanah di tempat saya tinggal itu paling sekitaran 1 meter kali 3. 1 meter kali 3. Tapi bisa menghasilkan, di situ ada melon, di situ ada cabai, di situ ada sayur-sayuran, kailan, caisin, pakcoy, semua saya tumpuk di situ. Nah, ini minimal paling tidak untuk kebutuhan kita sehari-hari kita nggak beli lagi sayur. Paling tidak, paling sedikit itu tidak beli lagi, dan kita bisa berbagi dengan teman, tetangga, gitu kan. Dan menjadi solusi bagi mereka yang ingin bercocok tanam tapi tidak punya lahan, itu tadi ya. Terus, nah, kalau kita berbicara hidroponik, ini ada 3 poin yang harus kita pelajari. Jadi ilmu dasar hidroponik wajib diketahui. Itu ada yang pertama yang media tanam yang digunakan, terus larutan nutrisi dan sistem yang kita gunakan. Dan ini insya Allah akan kita kupas semua di sini. Lanjut. Media tanam ya. Hidroponik tidak menggunakan tanah. Selain air sebagai daya, ada beberapa media yang baik digunakan ya. Nah, ini media yang baik digunakan itu ya ini tadi. Rockwool, kokopit, hidroton. Nah, rockwool ini medianya ini rockwool namanya. Kalau kokopit itu dari sabut kelapa yang sudah dihancurkan. Nah, itu biasanya dijual karungan. Biasanya sekarang lagi musim bunga, biasanya itu ada kokopit. Nah, sebenarnya fungsi dari kokopit ini adalah rockwool, kokopit ini sebagai media semai atau sebagai penopang tanaman. Jadi fungsinya hanya sebentar, tidak perlu lama. Itu paling untuk nyemai sekitar seminggu 2 minggu, nanti sudah keluar akar. Fungsinya media tadi udah tidak berfungsi lagi karena akar udah keluar semua nanti. Nah, yang dibutuhkan tanaman untuk bisa tumbuh itu adalah air, pasti ya, karena kita tidak menggunakan tanah. Air, cahaya matahari pagi, jadi matahari pagi, makanya kita sarankan untuk hidroponik ini kalau bisa kita menggunakan lahan yang kena sinar matahari pagi. Tapi pagi, kalau sore malah kurang bagus, karena pada pagi itu mereka tanaman itu melakukan proses fotosintesis, masak makanan dan lain-lain. Jadi kalau dia pagi itu cepat sekali, begitu kena sorot matahari pagi, daunnya cepat melebar langsung. Nah, yang pastinya air, cahaya matahari, oksigen, makanan atau nutrisinya dia. Nah, macam-macam sistem hidroponik yang sering dipakai itulah sistem sumbu. Yang kita pelajari adalah sistem sumbu. Mengapa saya pelajari sistem sumbu? Karena ini yang paling dasar kita untuk belajar hidroponik. Kalau sudah belajar yang dasar, insya Allah nanti yang lebih tinggi lagi kelasnya bisa. Lanjut, kita masuk ke dalam sistem yang pada umumnya ini sering dipakai. Kita semua pada pakai ini kebanyakan. Sistem Wick ya. Sistem Wick ini adalah sistem sumbu, yang mana sistem sumbu ini adalah seperti ini. Ini sebenarnya
bisa dibeli di toko-toko jahit, namanya kain planel. Kain planel ini banyak ini. Jualannya kalau nggak salah itu setengah meter itu dijual, dipotong nanti ini. Jadi sistem sumbu ini adalah sistem yang paling banyak dipakai karena lebih murah, biayanya nggak mahal. Kalau pakai jarit itu bisa, tapi mungkin kalau jarit itu daya serap airnya kurang. Itu bisa gampang kering. Tapi kalau airnya itu bahannya bagus seperti bahan ini, mungkin ada kaos yang bagus, mungkin bisa dipakai. Tapi kalau nggak salah itu kalau kaos itu nggak tahan lama kan. Kalau ini bisa dicuci, bisa dipakai lagi, cuci bisa pakai lagi. Kalau pakai sumbu kompor jangan. Kalau pakai sumbu kompor bau, nutrisinya nanti bau dan dia gampang hancur. Tali sepatu mungkin bisa. Yang penting daya hisapnya lebih bagus. Nah, jadi sistem wick ini sering banyak sekali dipakai karena ini sistemnya wick ini kan sebenarnya kalau kemarin waktu saya di BMT ada contoh styrofoam buah. Itu bisa dipakai styrofoam buah. Jadi buat tataannya. Tapi kemarin kebetulan nggak saya bawa lagi itu contohnya. Nah, itu sistem wick. Kedua adalah rakit apung. Rakit apung ini seperti kotak. Nanti kotak itu dikasih air. Nah, di atas kotak itu nanti styrofoam juga. Tapi styrofoam kebanyakan itu adalah sistem NFT. NFT itu adalah pakai pipa. Seperti yang ada di Zadul Ma'ad itu pipa. Nah, dialirin sama air tapi tipis. Di arah kemiringannya ada kemiringannya 5%. Dutch bucket ini adalah sistem ember. Di ember atau biasanya pakai ember ini kebanyakan ini untuk tanaman cabai paprika, tomat, buah-buahan, dan saya dulu pakai untuk nanam melon pakai ini dan hasilnya memang bagus sekali. 2 bulan itu sudah panen, buahnya besar, rasanya crispy, mantap. Nanti kita cobakan nanti. Lanjut. Melon crispy itu bawa. Woi. Nah, sistem wicks tidak bisa deh. Sistem wick ini yang tadi saya bilang sistem sumbu. Nah, sistem sumbu ini kita kupas. Jadi seperti ini bentuknya. Mungkin ini bisa dibantu ke sebelah. Kasihkan contohnya. Misalnya. Ini nih. Itu bukan roti Rockwool. Jadi ini sistem wick, sistem sumbu. Nah, jadi dia akan ditaruh di sini nih. Seperti ini. Nanti ini rockwoolnya dipotong-potong 2,5 cm, nanti taruh di sini. Ada tanamannya sudah. Jadi airnya itu kalau di sini kita mau 4 liter, masukin aja 4 liter. Nanti airnya itu akan membasahi sumbu. Sumbu ini kalau kita lihat seperti ini tingginya. Nah, artinya dia udah kena air kan. Nah, sistem sumbu ini pada prinsipnya sangat sederhana. Prinsipnya hanya membutuhkan sumbu yang menghubungkan antara nutrisi dan media tanah. Jadi media tanam maksudnya. Jadi air yang ada di dalam box ini akan membasahi sumbu. Dengan sendirinya sumbu ini akan menarik ke atas, naik untuk membasahi akar. Setelah akarnya panjang, tumbuh subur, nanti sumbu ini dengan sendirinya tidak akan berfungsi lagi karena akar itu akan melebihi sumbu batas ini.
ya. Jadi ini hanya untuk tahap paling seminggu 2 minggu. Setelah akarnya banyak, fungsi sumbu akan berkurang. Biarkan aja, nggak usah dicabut. Prinsip kerja seperti kompor minyak tanah lah ya, naik gitu. Nah, bahan-bahan untuk sistem wick atau sumbu ini, media tanam, sumbu kain flanel adalah media terbaik, dan wadah air bak. Ini tadi wadah air atau bak ini. Jadi sebenarnya kalau ini mungkin di pasaran banyak jualannya, hanya yang agak mahal kan ini, belinya harus keping. Tapi mungkin bisa diganti dengan styrofoam yang kepingan tadi. Styrofoam kepingan itu cukup yang ukuran 1,5 cm atau 2 cm, itu harganya kalau yang tebal 2 cm ukuran 2x1 itu harganya 50.000 per keping. Nah, sistem rakit apung. Rakit apung sama sebenarnya. Rakit apung itu sama seperti ini. Dia menggunakan bak juga, tapi mungkin besar. Biasanya itu dibikin sendiri bak itu. Kayak seperti bak mungkin 2 meter kali 1 meter, 2 meter kali 1 meter, seperti bak buat ngaduk semen. Kalau ngaduk semen biasa dibikin itu kan. Ya kurang lebih tingginya 30 cm. Nah, sistemnya sama. Dia juga menggunakan ini, tapi mungkin dia karena ini kan besar, harganya mahal. Nah, itu tadi pakai styrofoam tadi. Nah, itu air nutrisinya langsung dimasukkan di sana. Jadi gantung deh. Ya, makanya ngapung ke atas. Nah, sistem rakit apung yang paling sederhana karena hanya menggunakan prinsip pengendangan. Jadi hanya menggenang dia. Hampir mirip dengan wick, tapi wick kecil. Kalau sistem rakit apung biasanya kotaknya lebih besar. Akar tanaman diberi genangan air dengan nutrisi secara terus menerus. Oksigen bisa diberi dengan menggunakan aerator atau air stone, diletakkan di dalam air. Jadi aerator ini biasa buat akuarium. Nanti dimasukkan di situ selangnya. Nanti selangnya panjang. Nah, jadi gelembung udara. Fungsinya ini biar tanamannya cepat besar, cepat panen, otomatis kan, karena dia butuh oksigen. Dan nutrisi sifatnya dia larut dalam air. Biasanya kalau sudah lama ngendep, itu harus juga dikudek-kudek juga, diaduk. Karena nutrisi ini sebenarnya garam kan, garam-garam. Nah, bahan yang digunakan ada bak, wadah, nutrisi, lembaran styrofoam untuk yang papan apung tadi. Itu aja dia, hanya 2 ini. Dia tidak menggunakan sumbu sebenarnya, tidak menggunakan sumbu karena fungsinya dia langsung ngapung ke air, tek langsung, nggak perlu lagi sumbu. Kelebihan sistem ini, tanaman dapat mensuplai nutrisinya terus menerus. Jadi suplai nutrisi itu selalu terjaga. Kalau tanamannya sudah besar, sudah dekat panen, ini cepat habis, kering. Nah, nanti diisi lagi. Kalau ini kan tidak, terus menerus gantung. Hemat air dan nutrisi, biaya cukup lebih murah biayanya, perawatan yang ringan tanpa perlu penyiraman. Jadi kalau kita punya kayu bikin bak, kalau mau agak tinggi dikit, biar tinggi seperti ini, tanamannya nanti langsung. Begitu kita angkat, akarnya kelihatan nanti putih. Kalau akarnya putih itu tanamannya sehat. Nah, kalau sistem NFT yang pakai pipa, ini biaya mahal. Biasanya kalau sudah yang kayak begini, udah mulai skala bisnis paling tidak kan. Kalau memang lebih gampang karena pakai pipa itu kan lebih mudah ngurusnya. Nah, tanaman diberi aliran nutrisi dangkal atau tipis secara sirkulasi sehingga memperoleh air yang cukup. Makanya di sini nutrien film itu seperti film. Kalau zaman dulu ngomongnya klisi, ya tak boleh, klisi tipis, klise. Nah,
air tuh tipis numpang lewat ya, ser ser. Ngapo? Supaya akarnya tidak tergenang. Kalau akarnya tergenang, biasanya busuk akar, penyakit, dan tanamannya kerdil. Makanya kalau di perkebunan di Bogor, karena pusat hidroponik ini banyak di Bogor, saya perhatikan semua mereka tuh menggunakan talang itu dibelah, jadi airnya cer tipis deh. Kalau dia pakai pipa bagus juga, tapi kan pipa melengkung, dia pipa kan bulat. Nah ini yang banyak dipakai. Mungkin contohnya yang paling gampang kayaknya di Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu binaan dari Pertamina, kebetulan teman kita juga, karena di Palembang komunitas hidroponik itu hanya orang-orang itu aja. Kita saling mengenal sebenarnya, dan memang dia sudah dijadikan bapak angkat oleh binaan Pertamina, itu CSR Pertamina. Kita pun bisa, kalau seandainya nanti di sini mau, kita ngadep ke Pertamina, nanti insya Allah saya bantu untuk CSR pembinaannya. Karena di Pertamina itu salah satu BUMN yang sangat kreatif. Kita sering ngadain pelatihan dulu di situ, dan orang-orang di sana di komplek Pertamina itu mereka nanam semua rata-rata. Yang sudah level tinggi semua itu mereka nanam. Masya Allah, mereka tuh kadang-kadang jualan di alun-alunnya Pertamina hari-hari Ahad itu. Dan saya udah berapa kali ngikut di situ. Menggunakan pompa untuk sirkulasi. Pompa ini biasanya kita pakai pompa taman, pompa air taman yang bisa naik sekitaran 2 meter, 3 meter. Buat sirkulasi. Jadi ini ibarat tandon penampungan nutrisi. Nah, di sini ada pompa. Nanti pompa ini naik ke atas, naik dorong ke pipa tadi. Nanti dikasih selang satu-satu, selang kecil, selang khusus, mungkin selangnya kecil nggak sebesar, mungkin sebesar kabel ini, warnanya hitam. Nah, jatuh semua airnya, nanti turun miring, nanti ditampung lagi, ada pipa lagi, balik lagi ke sini, semuanya kan bolak-balik. Seperti itulah. Mungkin nanti insya Allah kalau ada waktu kita kunjungan ke kebun sayurnya punya teman. Kalau saya dulu karena saya spesialis, saya ini sebenarnya di hidroponik ini spesialis saya itu hanya peracik nutrisi, formulator nutrisi. Tapi saya sebagai formulator tidak bisa meracik ini kalau saya tidak ada eksperimen. Makanya saya eksperimen meracik ini. Kita lihat perkembangannya, misalkan daunnya ini kuning, mengkerut. Nah itu masalahnya apa? Nah makanya eksperimennya lama, bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu baru saya tentukan berapa komposisi nutrisi yang harus kita pakai. Nah jadi sebenarnya basic saya lebih banyak ke nutrisi. Tapi untuk tanaman-tanaman justru malah kalau ada tanaman-tanaman yang bermasalah, justru kita yang sering turun. Karena formulator itu lebih tahu, oh ini kena ini penyakitnya, oh ini kekurangan ini, pH-nya terlalu tinggi. Jadi seorang penggiat hidroponik, dia harus tahu dulu penyakit hidroponik itu. Kebanyakan misalnya, wah ini ngapa kuning, daunnya kerdil, apa masalahnya? Makanya di leaflet yang saya kasih itu adalah unsur-unsur hara yang ada di dalam nutrisi kita. Itu kayak seperti MPK. MPK itu untuk menjaga jangan sampai pH terlalu tinggi. Dikasihlah MPK, dimasukkan. Memang perlu proses. Saya juga belajarnya lama dulu. Tapi insya Allah lama-lama bisa. Karena ini sudah kerja sehari-hari kita kan. Nah, menggunakan pompa, dan ini sistem drip atau tetes. Sistem tetes ini nanti ada, saya kasih lihat contohnya semua. Dan ini biasanya dipakai untuk tanaman itu tadi, cabai segala macam. Jadi biasanya tuh ada polybag, tahu ya polybag, mungkin tahu semua di polybag. Polybag dari plastik warna hitam. Nah polybag ini enggak polybag.
polybag ini nanam cabai. Cabai dimasukkan di sini, nanti airnya itu ditaruh dari atas ke bawah, netes, tes dia ada timingnya, ada waktunya. Tes, jadi tidak netes terus. Ada pengaturan sentralnya dari tandon nutrisinya. Nah, itu namanya sistem tetes. Tapi sistem tetes ini biasanya boros. Ininya banyak, nutrisinya banyak keluar. Nah, prinsip diberikan air nutrisi bentuk tetes secara terus-menerus atau memakai jadwal timer. Tetesan air tepat pada perakaran tanaman sehingga dapat langsung diserap. Kalau di daerah Jawa, khususnya di daerah Sleman, di Bantul, penggiat hidroponik itu banyak sekali di sana. Bahkan di Sleman itu ada padi ditanam dengan cara hidroponik, dan kita pernah ngelihat itu. Kebetulan waktu itu yang menemukan sistem itu datang ke Palembang bikin pelatihan untuk tanaman padi di daerah Sleman. Dan mereka itu hebat, nanas pun pakai sistem hidroponik dan buahnya lebih besar, masa panennya lebih cepat. Nah itu, jadi inovasi mereka sendiri. Nah, dia sama seperti menyiram tanaman, hanya bedanya ini otomatis, jadi makanya pakai timer. Sama seperti nyiram tanah ya. Nutrisi tidak kembali ke tandon, jadi harus dihitung biayanya. Tapi kan kalau seandainya tanaman cabai dengan sistem tetes itu sangat bagus, buahnya segar, apalagi paprika. Makanya paprika itu yang masuk ke pasar mall kita, kayak di Diamond itu ada hidroponik corner, itu punya teman kita. Itu paprikanya besar-besar. Beda dengan paprika yang ditanam secara konvensional dengan tanah. Nah, itu. Nah, sistem dan paket ini sistem ember, ada wadah tadi. Nah, pemberian nutrisi secara sirkulasi, jadi tidak ada air dan nutrisi yang terbuang, membutuhkan biodata yang terlalu dalam air, juga tidak menyumbat pompa. Nah, ini saya sistem dan paket ini saya paling senang kalau untuk nanam buah-buahan, nanam melon, nanam semangka, nanam apa lagi itu, ada contohnya nanti saya lihat. Lanjut, terong-terongan juga bisa, terong-terongan, cabai-cabean bisa, terong-terongan, pokoknya yang jelas cabai-cabean bisa. Dia malah lebih cepat tumbuhnya. Habis ya?